Itu dari rumah. Gimana itu? Ya itu nanti Bapak. Itu... Saya juga pernah ada dulu kayak gitu. Saya laporkan di Deli Serdang. Ya kan? Udah saya laporkan suami istri ditahan. Baru ibu mobilnya diletakkan di situ. Kan di BAP udah ada. Bapak ini juga menjelaskan di BAP bahwa itu mobil nggak sama Bapak ini. Itu aja di dasar bengkel, kita. di bengkel Ya, saya aja. bilang. Ada Di bengkel, bengkel. mobil itu rusak, saya bilang Mobil rusak. itu rusak. Nah, mobil itu rusak, saya Sekarang bilang. gini aja. Ada, tengok aja nanti di BAP-nya. Udah. Dan ada di BAP-nya. Kalau memang Bapak mau datang, Tahu Bapak ada BAP-nya seperti itu? Bapak baca BAP-nya? saya nggak baca BAP-nya. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak baca BAP. Dari mana Saya Bapak cuma tahu? tanya sama penyidik aja. Mau kasih tahu. Penyidik. Kasih tahu itu memang Karena keterangan. ada kakak bilang, Dikasih tahu penyidik gitu. kami aja nggak bisa gitu. Iya, nggak. Ya saya kan nanya. Ya kami pun aja nggak bisa Ya gitu. udah kalau begitu. Berarti kita kakak ada hubungan baca. kalian sama polisi? Oh, alah. Kita kan bisa tahu. Udah, kita Ada dasar buktikan kita aja. apa? Ya, kalau memang mau apa lanjut. Tapi kalau Bapak ini mau pelunasan, saya udah sampaikan juga kan. Ya boleh kita terima. Jangan lunaskan. Nah. Teman-teman aja. Karena Ayolah. tidak tinggi itu Pak, masih 260 juta ya? Iya, udah langsung pemerasan ini. Udah. Orang bayar kewajiban kok pemerasan. Kenapa? Mana buktinya? Mau kita bayar. Mau yang bayar kita mana buktinya? Kalau tempat terus Pak. Yang nunggu itu Kita kewajiban. Nah, sekarang bicara 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 apa? Mau bayar 4 bulan berarti. Kita kasih Iya. begini. Nah. Ini bang, Bapak mau bayar 4 buktinya. bulan. Nah, Ini tunggakannya. Iya. Ini dendanya. Masa itu Iya. kita ajari juga. Iya. Kan ada dasar mereka. Dari awal kan Bapak ada ceritanya lain. Udah ini kan bang mau dibayar 4 sebelum bulan. kita datang lah. Ketika mau bayar 4 bulan kan terjadi Kita datang pemerasan. karena mereka ditetapkan tersangka. Gitu. Oh, ya udah. Gitu. Itu udah kami rekam bang. Kalau Bapak mau masalah Ya. penetapan tersangka itu kewenangan penyidik. Saya tidak bisa ini. Ada juga saya buat laporan di Poltabes. Sampai sekarang belum ditetapkan tersangka, masih proses juga. Ya sudah makanya tinggal Ada bukti. kayak yakin kewenangan penyidik itu kan ada. Oh, nggak ada itu kewenangan terus susun Nah, proses. kalau memang salah dia propamkan, laporkan. Hah? Kalau memang salah dilaporkan, udah gitu aja. Saya bukan bisa ngajar. Yang penting apa kita bisa saya datang di atur. sini tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan. Ya. Ya sudah, kita tempuh secara hukum lah. Ya kan? Itu aja lah bang. Oh, iya. Ya. Bang kita cabut di sini lagi. Niat kita kan mau bayar dulu kan. Iya. Mau bayar 4 bulan dulu. Bayar bulan nggak bisa. Masa orang setelah bayar dilaporin, baru Bapak ngomong, bayar. Ya orang baru dapat uangnya, cuma ada ya bang. Kemarin kemana? Lucu bang ini. Kemarin Namanya perusahaan ini. Hmm. Kenapa nggak ada proses sidik? Ya, Berapa request yang kalian? Kita menduga banyak request yang kalian ini. Udah, silakan aja Pak. Kita kan korek kalian siapa, hubungan kalian sama si Iqbal. Biar tahu pimpinan aliran ini. Kita kan korek semua bang. Silakan. Kalau kita nggak bisa bicara kekeluargaan lagi, ayo. Karena bahasa abang menjawabnya itu udah nggak kekeluargaan lagi. Ya, Silakan lunasi tadi kan udah. Ada salinan, ada orang adiran ngasih salinan ke mereka, salinan notifisia, sertifikatnya, sertifikat kami yang pegang. salinannya nggak terlihat sama orang ini. Sertifikat kami. Ya itulah, kalian aja belum melanggar aturan. Ya itu silakan abang nanti kita buktikan aja nanti di pengadilan. Itu aja. Kalau memang Bapak tujuannya bagus untuk Berarti ini mereka sudah tidak dibolehkan lagi membayar ya? Loh, siapa yang bilang nggak boleh? Nggak boleh, itu udah Pelunasan, saya bilang. Pelunasan, Pelunasan. nggak bayaran surat. Apa dasar kalian melunaskan? Nah, itu Iya. tadi. SPK kan? Dasar kalian kan SPK. Perjanjian kredit sampai berapa 4 tahun? tahun. 4 tahun. Masih Oh, berjalan kalian bilang 1 tahun lunas kan, berbeda. lunas. Nanti saya tinggal minta sama penyidik itu dilanjutin aja sama-sama. Nanti kita yang menentukan. Oh, Bapak yang minta ya? Masalah ya salah apa nggak salahnya itu kan udah nggak jelas. Uangnya baru datang, baru ada ya dibayar lah. Udah ada Kita uangnya, karena saya orang bayar. awam pun setelah dia sampaikan overkredit, orang awam tidak ada bilang nggak bisa katanya kan. Dia nggak tahu itu prosedurnya. Arahkan lah. Maksudnya diarahkan lah. Oh itu nggak bisa Atas dasar dilakukan. pemohon Itu sendiri lah. itu bang. Atas Maksudnya dia dasar bukan pemohon overkredit. sendiri. Dia nggak tahu overkredit itu bermasalah. Dia pikir sudah sah. Makanya itu. dari awal pun udah kita bilangin juga bapak ini, Pak, itu tidak boleh sesuai dengan aturan dari kita. Saya hanya butuh duit pada saat itu karena mobilnya kecelakaan kemarin. Rusak ya. Bengkel mobil. Dan butuh duit. Jadi kenapa mobil kami yang dijual semua orang Pak, kita bilang, atau digadekan? Saya butuh duit. Nggak selesai kalau kayak gitu. Udah lanjut aja Pak ya. Bapak kan udah ketemu sama saya. Nah, itu Ya, sebagai apa tadi Bapak? Pimpinan cabang sini. Pada cabang ya? Pada cabang ya. Ya Pak ya. Oke. Saya mau melaporkan terkait proses tunggal karena menuduh saya penggelapan mobil. Padahal mobil itu ada sama saya, ada tunggakan 4 bulan aja nya. Nah, saya dilaporkan jadi tersangka. Yang melaporkan abang? Yang laporkan Polsek Sunggal, Yang melaporkan abang? Robi Adira. Oh, Adira yang Ya. Adira. Oh. Jadi abang, oh gara-gara
Abang menunggak, Nunggak 4 bulan. 4 bulan. Terus dilaporkan saya menggelapkan mobil. Oh. Padahal mobil itu sama saya. Cuma nunggak aja 4 bulan. Eh, Mau bayar nggak bisa, nggak dikasih untuk bayarnya harus Diblokir. dilunasin. Harus lunas baru Lunas baru bisa ambil mobil itu balik. Apa bisa selesai lah masalahnya Selesai gitu. masalahnya. Oke. Oke Bang, selaku penasihat hukum dari kacamata penasihat hukum, Abang melihat hal ini seperti apa gitu? Ya. Karena klien Abang ini ditetapkan sebagai tersangka di Polsek Sunggal. Terima kasih. Kami dari kantor Bang Fis dan rekan dan Pak Susanto ini adalah klien kami. Susanto ya. Yang mana klien kami ini ditetapkan sebagai tersangka di Polsek Sunggal. Jadi kedatangan kami ke Polda ini adalah terkait ketidakprofesionalan oleh oknum penyidik di Polsek Sunggal terhadap penetapan tersangka klien kami, yang mana di hari Sabtu klien kami ini dipanggil sebagai saksi dan diperiksa sebagai saksi juga di jam 11. Nah, kemudian di jam 2 klien kami ini ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya klien kami ini tidak pernah keluar dari ruangan itu. Sama dengan penyidik juga. Hanya saja ketika ada jam makan siang, orang bapak ini diperbolehkan keluar, tapi bapak ini boleh tinggal di dalam. Hanya ibu yang keluar dari ruangan penyidik. Nah, selama di ruangan penyidik, bapak ini selalu bersama dengan penyidik ini. Hanya saja ada waktu 15 menit dia minta waktu untuk sholat. Nah, ketika pulang sholat itu, bapak ini langsung disodorkan beberapa surat dan dikatakan status bapak sudah menjadi tersangka. Dan pada saat itu juga bapak ini tidak ada diberikan surat apapun terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Nah, kita sudah mencoba koordinasi dengan pihak Adira tadi sebagai lembaga pembiayaan untuk mobil yang digunakan oleh bapak ini, bahwa mobil itu tidak ada digelapkan. Saat ini mobil itu masih berada di tangan bapak ini, tidak ada penggelapan. Nah, ini kita yang mau klarifikasi kepada pihak penyidik, akan tetapi penyidik menyatakan semuanya itu sudah sesuai dengan SOP-nya. Nah, ini akan kita uji dan kita akan melakukan upaya. Demikian kira-kira, mau ditambahi rekan kita. Ya, untuk sebagai tambahan daripada penjelasan rekan kita, bahwasanya aduan daripada klien kita Pak Susanto terkait dengan penetapan status dia sebagai tersangka. Kemarin kita kunjungi penyidik tersebut dan kita berdiskusi. Pada saat kita berdiskusi, di situ baru diserahkan yang namanya surat penetapan tersangka kepada klien kita. Sementara itu kan hak daripada klien kita sebagai tersangka agar diketahui oleh keluarga atau siapapun. Yang kedua juga banyak kejanggalan yang dilakukan oleh, menurut kami ya, yang dilakukan oleh penyidik tersebut, karena pada saat diberitahukan kepada klien kita status tersangka kepada klien kita, penyidik tersebut menyodorkan surat kepada istri dari klien kita ini untuk ditandatangani. Ketika kita klarifikasi, itu apa yang ditandatangani? Jaminan. Jaminan apa? Karena ibu ini menjamin suami tidak akan lari. Berarti ditahan dong, kami katakan. Oh, tidak ada penahanan. Jadi apa dia dasarnya itu menyuruh klien kita ini untuk wajib lapor? Kan ini lucu nih. Klien kita sudah melakukan wajib lapor sebanyak berapa kali? 1 kali. 1 kali baru itu. Wajib lapor tapi status tidak ditahan, tidak ada penangguhan penahanan. Sementara dalam hukum acara pidana kita kan jelas itu. Syarat dari penangguhan adalah wajib lapor. Sementara kita tanya, ada penahanan tidak? Tidak. Nah, ini ada lucu ya. Jadi kita akan uji, makanya kita ada di Polda Sumut ini. Bagian wasidik sudah kita kunjungi sebagai pengawas penyidikan. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keadilan di sini. Kita juga berharapkan supaya kita diberikan ruang untuk gelar khusus kita, karena juga nanti permohonan kepada Kabawasidik, dan juga kita akan melaporkan oknum tersebut ke Bitpropam Polda Sumut supaya diproses. Kita kan namanya PH ya, penasihat hukum daripada Bapak Susanto, akan melakukan upaya hukum apapun demi keadilan daripada klien kita.